Tusannul iyadatu wa takhfifuha, disunnahkan mengunjungi orang sakit. Wa takhfifuha, dan menyingkat kunjungan buat orang sakit, suwe-suwe. Disunnahkan memperpendek, menyingkat waktu ketika mengunjungi orang sakit. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. 3 hal semuanya tetap lazim atas setiap orang muslim. Yakni sunnah yang lazim, sunnah yang tetap. Iyadatul marid. Yang pertama, mengunjungi orang sakit. Wasyuhudul janazah. Wasyuhudul janazati, dan menyaksikan jenazah. Menyaksikan ini artinya mulai sakaratul maut, kemudian memandikan, mengkafani, mensolati, mengikuti ke pemakaman, memakamkan, itu semua syuhudul jenazah, menghadiri jenazah ya. Syuhud menghadiri gitu aja. Maknanya bukan menyaksikan ya. Syuhudul janazati, menghadiri jenazah. Wa tasmiyatul atisi, dan mendoakan orang yang bersin. Idza hamidallaha, ketika dia memuji Allah setelah bersin. Rawahul Bukhari fil adab. Disunahkan mengunjungi orang sakit, dan juga disunahkan menyingkat. Saking menyingkatnya sampai-sampai ada yang mengatakan masuk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya gimana kabar, apa yang kau rasake, ini sakit, ini. Udah dia jawab, tidak apa-apa, insya Allah sebentar lagi Allah Ta'ala kasih kau sembuhan. Yang jelas sekarang Allah Ta'ala sedang rahmah sama kau, dilebur dosa-dosamu, insya Allah sebentar lagi kau sembuh. Amin. Allahumma rabbana bil bas isfi antas syafi, maafi antal muafi, la syifa illa syifa'ak, syifa'an la yughadiru saqaman wa la alaman, wa ila hadratin nabi. Fatihah waladhdallin. Amin. Assalamualaikum. 5 menit cukup. Ada sekarang mengunjungi orang sakit, ditanya sejarah sakitnya mulai awal sampai masuk rumah sakit. Piye? Iki orang sakit ini sedang nahan penyakitnya, sedang kesakitan, sedang batuk, suruh cerita. Iku kunjungannya itu lebih menyakitkan ketimbang penyakitnya. Dulu ada Imam Syafi'i ketika sakit dikunjungi sama muridnya. Muridnya ini ketika masuk langsung lihat Imam Malik keadaannya orang sakit ya, lemah. Akhirnya muridnya lihat itu doake. Karepe baik tapi salah ngucap. Orang alim itu kan memang Masya Allah. Ini muridnya mengucapkan qawwallahu dha'fak. Qawwallahu dha'fak. Semoga Allah menguatkan lemahmu. Semoga Allah menguatkan lemahmu. Kan lemah ini, semoga Allah menguatkan lemahmu. Kata Imam Syafi'i, kau mendoakan saya parah dah. Lemah itu, ya itulah lemah. Menguatkan lemahmu berarti semakin kuat lemahnya, semakin lemah berarti. Oh iya. Maaf ya Imam, saya maksudnya bukan gitu. Ya saya tahu, maksudmu bagus. Meskipun kau mendoakan jelek, saya tahu kalau maksudmu itu tidak gitu. Cuma kata kalimatmu keliru. Kau Allahu dha'fak. Sunnahnya yaitu salam, kemudian tanya ke kabari, apa yang kau rasake. Akhirnya dia cerita, ini kakiku masih pegel rasanya, cekot-cekot, misal. Dah, terus akhirnya kita doa-doani, gak apa-apa insya Allah dosamu dilebur sama Allah Ta'ala. Insya Allah besok juga atau mungkin besoknya kau sudah hilang penyakitnya, bisa sembuh insya Allah. Nanti ngaji bareng lagi insya Allah. Tidak apa-apa.
Doani di doa-doani. Amin 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 wa ila hadratin Nabi Fatihah amin. Dah istirahat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Itu adabnya kayak gitu. Jangan juga menanyakan kabar terus kita memperlihatkan kaget di depan orang yang sakit, itu jangan. Tanya sakit apa? Kena ini kok. Itu memperlihatkan kaget di depan orang yang sakit, tersinggung dia. Siap ke mental, apapun yang bakal kalian dengar di depan orang yang sakit, mental kalian siap ke, anggap penyakit yang ringan semua. Kanker sudah apa istilahnya? Kanker ini, insyaallah, sepodok karo udunan, paling kau kasih ini habbatus sauda, madu, lerep, yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bilang, khair insyaallah, tidak apa-apa. Insyaallah nanti kau nek sembuh niatana, sudah haji belum? Belum kok, niatana haji. Insyaallah nanti sembuh kau dikasih rezeki sama Allah, niatana haji wala umrah, wala ziarah Jawa Timur, wala ziarah mana. Niati khair. Dikasih angen-angen. Nah gitu. Jangan malah melok-melok kaget, jangan. Juga jangan menceritakan kematian ketika di depannya orang sakit. Kemarin ada orang sakitnya sama kau ya, sekarang harus mati kabeh. Enggak gitu, enggak boleh. Jangan menceritakan orang mati di depan orang sakit. Jangan mempersulit keadaan. Dulu ada orang sakit, ketika sakit sampai mau nazak, sakaratul maut. Ada satu orang, ya mungkin santri-santri saking semangat ya, rodok-rodok, Masya Allah, masuk lihat yang dikunjungi sakaratul maut, akhirnya si santri, ya fulan, kul asyhadu an la ilaha illallahu, boleh, illallaha boleh. Imam Sibawih lebih suka yang awal, illallahu. Metu-metu kau iku lebihi sakaratul maut kau iku. Bahas nahwu di depan orang sakit. Kecuali kalau yang memulai orang yang sakit, yang bahas, layani dah. Mungkin dia kepingin mengelupakan sakitnya dengan bahas ilmu, layani dah. Tapi kalau kita yang mulai, jangan mau lagi sakit. Ada dulu muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf. Ketika sakaratul maut, dikunjungi sama muridnya, kalau tidak salah Abu Ibrahim. Akhirnya ketika masuk, Abu Ibrahim ini mengunjungi, masuk lihat Abu Yusuf ini keadaannya sakit, lemas gini. Lemas. Ketika tahu yang mengunjungi muridnya, ditanya, ya Abu Ibrahim, mana yang lebih afdal? Kita bahas. Ya Imam, keadaanmu lagi gini. La'allahu yanju fi hadzal amri najin. Siapa tahu ada yang selamat dari apa yang kita bahas ini, membuat satu orang biasa selamat. Siapa yang tahu? Kita bahas mana yang lebih afdal ketika melempar jumrah, sambil naik kendaraan apa sambil jalan. Dilayani dah sama muridnya, wong gurune yang sakit yang mulai. Lebih afdal naik kendaraan, salah. Kalau gitu lebih afdal jalan, salah juga. Kalau begitu gimana jawabnya ya Imam? Kalau jumrah yang setelah melempar itu ada doanya, maka afdalnya jalan. Tapi kalau jumrah yang tidak ada doa setelahnya, maka afdalnya di atas kendaraan onta. Soalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu seperti itu. Akhirnya pamit Abu Ibrahim ini, muridnya Abu Yusuf, ketika pamit sampai di pintu,
ada suara tangisannya keluarganya, meninggal. Bayangke, sakaratul maut berapa detik sebelum meninggal, masih bahas ilmu, Masya Allah. Orang-orang kuat-kuat ahlul ilm itu.